Hai teman-teman, nah seperti yang kalian lihat di awal video, hari ini nge-review iseng ya sambil ngelantur. Hari ini saya pengen mencoba produk dari Iwan Gunawan ya, katanya sih lagi hype, yaitu bakso aci Mak Igun yang spesial tulang rangu super hot. Nah, jadi buat saya atau kalian yang tinggal di luar negeri ya, yang merantau, kan suka kangen tuh sama makanan Indonesia. Nah, coba deh ini. Kemarin saya udah coba sekali ya, karena saya beli 3. Dan saya tanya ke orangnya yang jual, yang enak yang mana? Katanya sih yang best sellernya sih yang spesial tulang rangu ini. Oleh karena itu saya beli ini. Ya, saya nggak beli varian lainnya. Nah, ini baksonya udah saya rebus 10-15 menit ya. Seperti yang tertera. 10-15 menit. Terus nah, kemarin kan saya cuman kuah baksonya saya cuman naruh di mangkoknya cuma sedikit. Terus saya ininya, bumbunya saya masukin semua. Ternyata itu terlalu asin ya, terlalu asin. Walaupun gurih. Jadi saran aja buat kalian, tergantung kalian mau kuahnya yang banyak atau sedikit. Kalau banyak sih ini semuanya udah bisa dituangkan. Tapi kalau cuman kuahnya dikit aja, mendingan separuhnya aja ya, takut keasinan. Nah, ini saya masukin. Terus sambalnya sama bumbu minyaknya. Sambalnya juga ya tergantung kalian juga kuatnya seberapa ya, jangan dipaksain. Soalnya saya suka lihat video-video kuliner gitu, mungkin biar viral atau gimana ya. Wih, kayaknya kalau makan yang pedas-pedas tuh lebih banyak view-nya atau gimana gitu, banyak penggemarnya. Tapi kan ini aja loh, kesehatan kayaknya lebih penting daripada view. Oke, terus sekarang kacangnya, kacang atom ya. Udah lama banget saya nggak makan kacang atom. Ya, ada yang jatuh. Terus ini kayak apa sih, kayak pangsit dan apa sih, kerupuk ya, dijadiin satu gitu. Masukin semuanya, dituangkan, celah. Terus ini tadinya saya pikir ini apaan gitu, kayak bakso juga, ternyata ini jeruk. Saya separuhnya aja. Oke. Dari kuahnya, karena saya masukin semuanya ya, soalnya kan ini super hot, jadi harus dimasukin semuanya buat saya. Saya campur dulu, biar apa sih tadi yang kayak pangsitnya itu kerendam. Sejak pandemi, mungkin kalian sama kayak saya yang merantau, nggak bisa pulang, jadi ini bisa melampiaskan rasa rindu. Enak, seger. Nah, ini pas apa namanya, kuahnya saya masukin banyak, terus tadi bumbunya saya masukin semuanya pas. Kemarin itu
kuahnya sedikit, bumbunya semuanya, wih, asin. Ini enak. Pedesnya pas ya, walaupun dibilang super hot, tapi ya juga tergantung orang-orang. Kalau udah jarang makan yang pedes-pedes, takutnya sakit. Kenyal. Walaupun dicampur tulang rangu, gampang dikunyah. Kacang atomnya masih kriuk-kriuk. Saya lupa ambil susu. Biasanya saya kalau makan makanan pedas, saya sediain segelas susu. Alternatif lain selain susu, kalian punya yogurt, makan yogurt kalau udah mulai nggak sanggup kepedesan. Sekarang yang pangsit atau apa sih namanya nih, kerupuk. Enak, bener-bener pedas. Mantep. Jadi emang bakso acinya enak. Tulangnya gampang dimakan, nggak keras. Super hot, iya. Buat kalian para perantau, coba deh cari-cari. Terus kalau sempet mudik, bisa mudik, coba beli. Saya nggak tahu belinya di mana. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol. Kenalan yuk sama saya. Emang saya apaan gitu loh. Kayak orang penting. Ntar ya. Seperti nama channel saya, Yuni Gaye. Gaye itu bukan gayet ya. Memang ada T-nya, tapi T-nya nggak dibaca karena ini ejaan bahasa Perancis. Jadi Gaye. Itu tentunya nama keluarga suami. Yuni dan nama saya, cuman sebenarnya nama saya Yuniati. Jadi lebih enak Yuni aja ya, lebih singkat. Nah, Yuni Gaye itu siapa sih? Saya ini keturunan Sunda ya. Saya nggak mau bilang orang Sunda. Saya bilang keturunan Sunda, lebih enak. Anak keluarga bapak, keluarga ibu, orang Sunda. Tapi sebagai orang keturunan Sunda, nggak bisa bahasa Sunda saya. Nah, saya pernah tinggal dulu di mana? Di Rawamangun, Jakarta Timur. Pernah tinggal waktu kecil di Ujung Pandang, Sulawesi. Terus terakhir di Ciledug, Tangerang. Tempat macet itu ya. Nah, saya dulu sekolahnya di mana sih ya? Siapa tahu kita satu alma mater, jadi bisa reunian. SD di Petukangan SD 02 Petukangan Selatan ya. Waktu itu di pinggir jalan, terus dipindahin sekolahnya ya. Nggak jauh dari situ, cuman nggak di pinggir jalan lagi, masuk kayak ke kompleks gitu ya. Itu dia. Abis itu SMP ya nggak jauh-jauh dari wilayah situ ya, Seskoal. SMP Hang Tuah 2. Nah tuh Seskoal Cipulir. Di situ saya ekstrakurikulernya apa ya? Pramuka tuh. Habis itu SMA-nya di SMAN 32. Masih di sekitar situ juga, nggak jauh-jauh ya. SMA 32. Habis itu SMA 32 jurusan IPA. Lupa IPA apa. Jadi buat kalian yang pernah sekelas sama saya ya, saya lupa IPA berapa.
kayaknya sih IPA 3. Habis itu selesai sekolah SMA, tadinya sih pengen ya iseng-iseng aja daftar ITB arsitek tapi otak nggak sanggup. Akhirnya pernah nggak nyoba-nyoba sih, cuman berkunjung aja ke Perbanas, kalau nggak salah Perbanas, cuman ya namanya nggak niat ya, segala akuntansi segala macam itu bukan ini saya, minat saya. Kacang atomnya masih segar, masih kriuk. Lanjut lagi, akhirnya saya daftar ke LPK Tarakanita D3 karena memang ada D1-nya ya. LPK Tarakanita di mana sih? Lupa saya. Kalimalang. Nah, itu. Mau masuk ke situ aja ujiannya banyak ya. Ujiannya. Tesnya. Nah, di LPK Tarakanita itu ya, mungkin buat kalian yang tahu, sekolah sekretaris, jadi itu semuanya cewek semua ya. Itu sekolah Katolik ya. Cewek semua. Jadi kebayang dong kalau ada cowok yang datang yang entah pacarnya student di sana ya, murid di sana atau siapa gitu, makanya cowok masuk ke wilayah kampus, wah langsung deh cewek-cewek heboh. Terus ya selama di sana yang namanya sekolah Katolik, yang namanya saya agama Islam, saya dulu apal banget yang namanya doa. Saya lupa doa apa, pokoknya doa pagi, terus setiap jam berapa gitu pasti doa. Walaupun ya namanya saya nggak ikut berdoa, tapi tetap dong dengar sampai apal dalam hati. Nggak apa-apa. Nah, terus ya selama di sekolah LPK Tarakanita itu seumur hidup saya itu saya demo di situ LPK Tarakanita. Waktu itu mau apa sih, anak-anak menuntut agar salah satu dosen di situ cowok berhenti mundur menjadi dosen ya, mungkin karena ada dengar-dengarnya sih. Jadi ya memang seumur hidup saya yang namanya ikutan demo ya di situ di Tarakanita, dan akhirnya memang membuahkan hasil dosen tersebut yang bersangkutan mundur. Makan ini yuk. Apalagi ya, setelah itu, setelah D3 akhirnya cari kerja dong, tapi lumayan, paling cuma sebulanan saya nyari-cari kerja udah ketemu. Pertama-tama di Manggarai, dapat di Manggarai, perusahaan keluarga. Itu perusahaan, saya nggak usah nyebut nama ya, perusahaan yang punya dulu itu mantan menteri, tapi pas saya masuk ke situ yang ngelola itu anaknya yang cowok, entah yang keberapa ya, karena memang dia entah berapa bersaudara di Manggarai. Jadi ya namanya perusahaan keluarga ya, cuman beberapa pegawai aja yang ada di sana ya, nggak besar. Mau jadi sekretaris di situ aja saya ada tes psikotes. Wah, banyak banget. Di sini saya zaman sekarang nggak tahu ya apakah masih ada tes psikotes seperti itu untuk lowongan kerja. Banyak banget tesnya, berlembar-lembar sampai suruh menggambar segala macem. Tapi akhirnya saya dapat. Cuman nggak lama ya, pekerjaan saya pertama di situ nggak lama, paling cuma setahunan ya, mungkin entah bosan atau gimana ya. Cari lagi, dapat di Mampang. Mampang itu deket Kalibata ya, kalau nggak salah ya, Mampang. Nah, di situ lumayan besar lah, walaupun nggak besar banget, lumayan besar, pegawainya juga banyak ya, jadi mungkin lebih dinamis ya. Nah, di situ pun juga nggak lama ya, kurang lebih 2 tahunan ya. Abis itu ya di masa-masa itu saya mulai mengenal suami saya.
Tapi jangan salah, kenalnya nggak di situ, nggak di Jakarta, nggak di Indonesia. Ya, makanya saya kenalan sama dia. Tahu kenapa? Di masa-masa saya lagi bosen ya, lagi nggak ada kerjaan atau apa, yang namanya sekretaris depan komputer. Tahu nggak kalian zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang, dulu tuh sebelum apa ya, sebelum WA, sebelum apa sih ini namanya, aplikasi chatting, Telegram, dulu tuh ada yang namanya ICQ sama Yahoo Messenger. Nah, dulu tuh aplikasi chatting tuh seperti itu, ICQ sama Yahoo Messenger. Nah, lagi bosen-bosen tuh, nggak ada kerjaan, bos nggak ada. Iseng. Cari orang untuk chatting sama saya. Siapa aja orang yang sekitar Jakarta, sampai mana, saya nggak ini lokasinya. Dan kebetulan karena bisa dibilang dari SMA saya suka bahasa, terus waktu kuliah saya bingung di Tarakanita ada dua pilihan, Jepang, bahasa Prancis. Karena saya suka dua-duanya, akhirnya saya milih Jepang di Tarakanita itu, tapi saya kursus di luar di CCF ya, dulu namanya di CCF yang bahasa Prancis. Nah, akhirnya setelah kerja, nah saya lagi pengen ini nih, bahasa Jepang susah deh, akhirnya saya lebih pilih saya pengen ngomong sama orang yang bisa bahasa Perancis. Iseng lah cari di situ, kan bisa kan dulu ICQ ada kriterianya yang bisa. Pokoknya intinya, nah saya ketemu di situ, suami saya chatting lah. Oke. Nah, dipersingkat aja ya. Pokoknya udah married, jadi harus meninggalkan pekerjaan saya. Married itu bulan Juni ya, bulan Juni 2003, bulan yang sama kalau nggak salah Juli, bulan Julinya 2003 saya harus ikut suami ke Prancis. Mungkin kalian ingat yang pernah mengalami tahun 2003 itu masa-masa panas. Nah, temperatur sangat-sangat panas di tahun itu. Dimanapun, di Jakarta, di Indonesia, di Prancis, dimanapun. Tahun 2003 itu panas banget. Datanglah saya ke Lemang. Itu kota dimana suami lahir dan dimana mertua itu tinggal. Mungkin kalian tahu Lemang itu adalah sirkuit terkenal. Sirkuit otomobil. Yang suka otomobil, yang suka balap-balapan ya, itu Lemang. Saya tinggal di situ nggak lama, mungkin setahunan ya, hampir 2 tahun gitu. Biasa deh kalau ada event balap gitu, bising. Walaupun saya tinggalnya nggak deket-deket amat, tapi pasti kedengaran bising. Jadi ada balap mobil, balap truk, balap sepeda motor, pokoknya ya yang bermesin gitu. Dan saya sempat pokoknya punya kesempatan untuk masuk ke situ. Terus habis itu apa lagi ya? Oh ya, jadi di sini udah mulai kayak adaptasi lah. Cuman kan kebetulan cuaca sangat panas, jadi mungkin perbedaannya sama Indonesia atau Jakarta tepatnya nggak beda jauh dong. Saya berpikir wah ini enak, jadi nggak kaget ya dengan temperatur di Prancis ini. Karena memang pas summer datangnya. Tapi itu kan waktu bulan Juli. Di sini kan bulan Juli, Agustus itu namanya liburan musim panas atau liburan panjang, di mana orang-orang sini cuti panjang dan liburan entah ke pantai, ke luar negeri, kemana gitu. Jadi di kota itu yang namanya lagi musim liburan, sepi di kota, di jalan-jalan tuh jarang ngelihat orang. Nggak kayak di Jakarta yang setiap nengok kemana gitu pasti orang lalu lalang banyak ya, jajanan banyak. Ini enggak, sepi banget ya Allah. Cuaca bagus, panas, tapi sepi. Kaget juga kan.
Itu. Terus apalagi? Oh ya, kan di sini setiap hari Minggu nggak ada toko yang buka. Walaupun ya ada beberapa yang penting, supermarket kecil gitu yang penting, tapi itu pagi aja. Tapi biasanya hari Minggu tuh tutup semua. Bete dong. Nah, biasanya kan di Jakarta kalau ada waktu senggang, khususnya weekend gitu, kemana jalan sama keluarga atau sama teman, yuk hangout ke sini, yuk ke mall mana, yuk ngafe yuk. Ini enggak. Hari Minggu waktu itu diajak jalan-jalan, entah sama suami apa keluarga suami gitu ya. Yuk kita jalan. Dan kemana nih, kan suaminya sepi. Ke hutan. Wow. Saya sebagai orang kota ya, yang besar di kota terus ya, mungkin kalian yang tinggal di desa atau di kabupaten mana gitu ya, beda gitu. Tapi kita tuh yang memang dulu terbiasa dari lahir sampai gede tuh tinggalnya di kota, apalagi ibu kota Jakarta, kan shock juga dong ya, yang biasa nge-mall atau segala macam ya, shock jalan-jalan ke hutan gitu loh. Ini juga sih aneh menurut saya waktu itu ya. Akhirnya ya udah jalan, mungkin ya bagus ya untuk menghirup udara segar ya di hutan itu ya. Terus yang namanya jalan kaki sehat, cuman ya tetap aja aneh menurut saya. Jadi ya mulai culture shock itu dimulai ya, dan biasanya memang sangat-sangat berat di tahun-tahun pertama, 2 tahunan, 3 tahunan, bahkan ada yang tergantung orang juga ya, sampai 5 tahunan pun masih shock, masih kangen sama Indonesia. Oh, udah ha? Perkenalan sesi pertama dengan saya begini aja ya, udah kepanjangan ya. Tapi ini saya mau nerusin bakso Aci Mak Igunnya. Enak banget, kenyal banget ya. Buat kalian yang pengen coba, saya nggak tahu, saya lupa harganya berapa. Tapi ini enak. Saya juga nggak tahu belinya di mana. Ya, diproduksi oleh Diva Food Garut. Oh, bisa ada Instagramnya jajanan .mak.igun. Isinya 200 gram, enak banget buat kalian yang suka yang pedes-pedes ya. Enak banget untuk ngemil ya. Bisa sih kayaknya ini dimasukin mie, bihun ya, ditambahin biar lebih kenyang lagi. Tapi benar-benar enak. So bisa kalian coba. Begini aja ya perkenalan kita. Semoga kalian suka ya, semoga berminat. Nanti saya lanjut lagi untuk cerita berikutnya. Oke, see you. Bye bye.